Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat siang Islam yang dirahmati Allah, malam kemuliaan dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Hal ini dikarenakan pada malam tersebut adalah sebuah malam yang penuh dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan malam tersebut menjadi sebuah malam berbeda dengan malam-malam lainnya. Ibnu Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seorang lelaki dari Bani Israel yang mengangkat senjata di jalan Allah selama 1000 bulan hingga akhirnya para kaum muslimin sangat takjub dengan hal itu. Oleh karenanya, turunlah surah Al-Qadar yang di dalamnya terdapat informasi bahwa ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian, malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut keutamaan dan keistimewaan dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan keberkahan sebagaimana dijelaskan dalam salah satu surah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3. Yang kedua adalah Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang ketiga adalah pengampunan dosa bagi yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setiap orang
yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberi bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang keempat adalah Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Yang kelima adalah malaikat dan arwah, yaitu malaikat Jibril turun. Pada malam Lailatul Qadar salah satu keistimewaannya adalah dengan ditandai turunnya para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Pada malam Lailatul Qadar akan banyak malaikat-malaikat yang turun ke bumi. Turunnya para malaikat tersebut menandakan bahwa turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca Al-Quran. Mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir dan majelis ilmu. Yang keenam adalah Lailatul Qadar malam keselamatan. Yang dimaksud selamat di sini adalah bahwa malam itu penuh keselamatan. Setan tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan padanya. Mujahid mengatakan bahwa selamatlah malam kemuliaan itu dari semua urusan. Sa'id ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Mujahid sehubung dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kesejahteraan di dalamnya sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Seperti yang dikatakan oleh Mujahid tersebut juga dapat diartikan banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Yang ketujuh adalah Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana dicatat seluruh takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, sebagaimana penjelasan pada surah Al-Quran Ad-Duha ayat 4 dalam kitab tafsirnya bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci secara detail di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik dan Mujahid. Namun, perlu dicatat dan diingat sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir tersebut ditunjukkan kepada malaikat dan dia akan mengetahui apa yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang telah diperintahkan untuknya. Semoga kita hamba Allah yang senantiasa menambah amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.